Perkenalkan, nama saya Dava Nova Latala dengan NPM 2207101010358. Di video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah bagian penting bagi para pekerja, pengusaha maupun pemerintah di tempat kerja. K3 bertujuan untuk melindungi para pekerja dari risiko yang bisa membahayakan mereka baik dari kesehatan maupun keselamatan mereka di tempat kerja. Penerapan K3 tidak hanya penting bagi para pekerja, melainkan berperan penting juga bagi para pengusaha dan pemerintah untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman serta kondusif dan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. K3 menjadi salah satu topik utama yang melibatkan tiga pihak ini. Yang pertama ialah para pekerja berhak mendapat tempat kerja yang aman, sedangkan para pengusaha bertugas untuk memastikan bahwa tempat para pekerja itu aman dan sesuai dengan kriteria K3. Sedangkan peran pemerintah adalah menjadi regulator atau pengawas untuk mengawasi dan memastikan bahwa aturan ini dapat dijalankan oleh semua pihak. K3 juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan kerja yang baik. Ketika pekerja merasa aman dan nyaman, produktivitas bisa meningkat dan potensi konflik bisa berkurang. Dan sebaliknya, jika standar K3 tidak dipenuhi, maka sering timbul konflik antara pekerja dengan pengusaha, dan hal ini bisa menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting untuk mematuhi standar K3. Dan K3 juga mendukung tujuan jangka panjang bagi perusahaan dalam menjaga kestabilan kerja dan juga reputasi. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para pekerja, perusahaan tidak hanya melindungi tenaga kerja mereka, tetapi juga menciptakan citra yang positif sebagai tempat kerja yang peduli pada kesejahteraan karyawannya. Dan juga pemerintah turut berperan dalam memastikan perusahaan memenuhi standar K3 dengan memberikan pelatihan, inspeksi, dan juga memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ardian Bimantara, NPM 290. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja K3. Yang pertama itu definisi SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah bagian dari sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko terkait aktivitas kerja. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Yang kedua itu tujuan SMK3. Tujuan utama SMK3 adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dengan fokus utama pada pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerjaan. Diharapkan penerapan SMK3 dapat meningkatkan perlindungan K3 secara lebih efektif. Lalu yang ketiga itu prinsip sistem SMK3. SMK3 dirancang untuk memberikan perlindungan yang terstruktur, terukur, dan menyeluruh, yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Sistem ini melibatkan manajemen pekerja dan pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung produktivitas yang lebih tinggi. Kenalkan, saya Muhammad Sani Nur Adlan dengan NPM 261. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran manajemen. Manajemen memiliki peran penting dalam pembuatan prosedur kebijakan K3, kemudian memfasilitasi sarana dan prasarana yang nyaman dan aman, dan serta memberikan edukasi mengenai apa itu kesehatan dan keselamatan kerja, menganalisis serta memecahkan masalah terkait K3, kemudian menjaga keterbukaan terkait komunikasi dan melibatkan pegawai dalam penerapan K3. Kemudian manfaat dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi penerapan SMK3 memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mendukung produktivitas yang lebih tinggi serta mengurangi potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Arya Putra, NPM 22071010100297 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan B071. Pertanggungjawaban pidana pengusaha dalam perlindungan K3. Dari definisi, kewajiban pidana seorang pengusaha untuk mempertanggungjawab tindak pidana terkait kelalaian K3 kecuali ada alasan yang sah yang menghapus tanggung jawab. Yang kedua, aspek pertanggungjawaban. Aspek pertanggungjawaban yaitu penilaian meliputi kesalahan pelaku, kemampuan memahami, mengendalikan, dan menyadari konsekuensi tindakan. Untuk ketentuan hukum, yang pertama UU nomor 1 tahun 1970 dalam keselamatan kerja, yang kedua UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Konsekuensi kelalaian. Yang pertama, kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau kematian. Yang kedua, sanksi pidana bagi pengurus perusahaan. Yang terakhir, hak pekerja atas kompensasi dan santunan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dani Wahyu Ardianto dengan NPM 220710100280. Selanjutnya, dua saksi yang bernama Erik Mahendra Rajen dan Romi Zamri telah memberikan keterangan bahwasanya terdakwa tidak membuat struktur panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 yang dibentuk di proyek tersebut meskipun sudah ada tim safety K3. Kemudian, saksi ahli Ahmad Puspita Tata Negara SHMH menjelaskan jika P2K3 wajib untuk dibentuk dan berlaku untuk tempat kerja yang memiliki kriteria tertentu, yakni dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih, atau jumlah pekerja kurang dari 100 tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadinya ledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. Maka dari itu, terdakwa mengakui kesalahannya dan tanggung jawabnya sebagai project manager. Kemudian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagai pengurus yang lalai dalam membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 dan dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maswara Jabati dengan NPM 220701030. Selanjutnya ada dua saksi yang bernama Erik Mahendra Rajen dan Romi Zamri telah memberikan keterangan bahwasannya terdakwa tidak membuat struktur panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurung P2K3 yang dibentuk di proyek tersebut meskipun sudah ada tim safety K3. Kemudian saksi ahli Ahmad Puspita Tata Negara SHMH menjelaskan jika P2K3 wajib untuk dan berlaku tempat kerja yang memiliki kriteria tertentu, yakni dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih, atau jumlah pekerja kurang dari 100 tapi menggunakan bahan proses instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya ledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. Maka dari itu, terdakwa mengakui kesalahannya dan tanggung jawab sebagai project manager. Kemudian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagai pengurus yang lalai dalam membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja nomor P2K3 dan dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 3 bulan.
Perkenalkan, nama saya Yeskel Putra Pratama dengan NPM 22071010010. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua teman-teman yang telah menjelaskan. Di sini kesimpulannya adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan wajib dilakukan oleh perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1910 mewajibkan perusahaan melindungi pekerja melalui penyediaan APBD, pelatihan, dan pengawasan. Kelalaian terhadap K3 dapat menyebabkan cedera hingga kematian pekerja, dengan pengurus perusahaan beresiko dikenai sanksi pidana. Dalam kasus dengan putusan nomor 1/2023/PN.RHL, terdakwa sebagai project manager dinyatakan bersalah karena tidak membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di proyek berskala besar. Meskipun diwajibkan oleh hukum, akibat kelalaian ini ia dijatuhi hukuman pidana 3 bulan penjara. Studi kasus ini menegaskan pentingnya penerapan SMK 3 yang sistematis dan komprehensif untuk melindungi tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan. Penerapan K3 yang baik tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menciptakan citra positif perusahaan sebagai tempat kerja yang peduli, tetapi juga menciptakan pada kesejahteraan karyawan. Pemerintah memegang peran vital dalam memastikan implementasi K3 melalui pengawasan dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.